Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jakaria dengan NIM 203200267. Saya prodi dari Manajemen Pendidikan Islam, lokal Komunikasi Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu dengan Ibu Sumiani MPDI. Untuk yang pertama itu dari kelompok 1. Pertama yang berjudul komponen komunikasi. Yang pengertian komunikasi ialah, atau dalam bahasa Inggris adalah communication, yang berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini berarti kan sama makna. Komunikasi pada umumnya berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media sebagai perantara. Kemudian adapun yang komponen-komponen tersebut antara lain itu komunikasi atau pengiriman pesan atau sumber, atau dalam bahasa Inggrisnya communicator central source. Dalam proses komunikasi, komponen ini memiliki peranan penting untuk menunjukkan terjadinya proses komunikasi. Selain itu, ada lagi komponen message atau pesan. Komponen ini inti dalam komunikasi ataupun pesan yang disampaikan, atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Kemudian ada komponen escoding. Escoding adalah komponen komunikasi selanjutnya adalah escoding. Escoding merupakan proses untuk mengambil pesan serta mengirimkan pesan dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi-bagi dengan pihak lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu channel atau saluran komunikasi media, yang mana komponen dalam komunikasi selanjutnya adalah media atau saluran komunikasi. Media dimanfaatkan oleh komunikator agar membantu proses. Selanjutnya itu saluran komunikasi media ataupun channel. Itu salah satu komponen komunikasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah decoding. Decoding adalah komponen dalam komunikasi. Komponen decoding dapat terjadi ketika penerima pesan yang telah dikirimkan oleh komunikator. Decoding ini adalah penerima pesan dari pesan yang telah dikirimkan oleh komunikator. Itu yang selanjutnya itu penerimaan pesan atau komunikate. Penerima pesan atau komunikate ini adalah komunikasi yang mana penerima dari komunikator disebut dengan satu komponennya. Kemudian umpan balik atau tanggapan. Umpan balik itu antara komunikator dengan penerima pesan, saling media atau saluran yang digunakan, maka komunikator tetap mendapatkan umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan. Kemudian konteks komunikasi. Proses komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila konteks komunikasi terpenuhi. Konteks yang dimaksud ialah ketika komunikator melakukan komunikasi dengan komunikator dalam suatu tertentu. Kemudian gangguan komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat juga dengan gangguan, di mana gangguan apabila terjadi gangguan atau intervensi dalam proses metode maupun escort, maka dapat mengurangi kejelasan dan dari pesan komunikasi. Efek atau yang selanjutnya itu efek atau konsekuensi. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Di sini
di dalam yang bisa saya jelaskan, yaitu komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi primer, yang mana berarti proses penyampaian atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang ataupun simbol sebagai media. Contohnya itu adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Komunikasi yang selanjutnya itu komunikasi sekunder, yang mana proses penyampaiannya oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau sebagai media pertama. Contohnya itu misalkan menggunakan media seperti media koran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kelompok 2, yaitu menjelaskan tentang model komunikasi. Model yang pertama itu model mekanistik. Model mekanistik terdiri atas one-way communication, ataupun komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi tanpa memerlukan umpan balik. Jadi hanya menyampaikan. Kemudian model psikologis. Model komunikasi psikologis merupakan model komunikasi yang mempelajari perilaku individu, termasuk perilaku pelajar. Kemudian model interaksional. Model interaksional ini adalah terjadinya feedback antara atau umpan balik antara komunikator dan komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah karena terjadi dialog. Misalkan model internasional sangat ideal digunakan pembelajaran di kelas karena kemungkinan adanya interaksi di kelas naik antara peserta didik dengan guru. Jadi bisa umpan balik, bisa saling berdiskusi satu sama lain saat pembelajaran. Kemudian model pragmatis. Pragmatis ini berkaitan dengan kompleks waktu. Model pragmatis ini memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu pertama tindakan atau perilaku individu yang dipandang sebagai unsur fundamental fenomena komunikasi. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok jenis-jenis komunitas. Yaitu pertama jenis-jenis komunikasi yaitu bentuk pesan. Ada beberapa bentuk pesan komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting karena dengan komunikasi dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan oleh seseorang dalam setiap melakukan komunikasi. Unsur penting di antaranya adalah pesan, karena pesan sangat penting bagi bahasa dan lain sebagainya. Tujuan komunikasi yaitu untuk dapat mengembangkan pendapat, menunjukkan suatu perilaku, mengubah sikap sebagai tujuan sosial guna membentuk relasi dan lainnya. Jenis komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Sedangkan non-verbal yaitu penggunaan bahasa tubuh, gerak, ekspresi, dan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan isyarat, menggunakan gerak tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian dengan tertulis. Tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti yang kita ketahui cara menyampaikan komunikasi di saat belajar, yaitu dengan menggunakan papan tulis, sehingga membuat siswa-siswa tersebut menjadi lebih paham lagi saat berkomunikasinya. Kemudian visual. Visual itu komunikasi dalam tindakan menggunakan foto, seni gambar, ataupun sketsa tangan dan grafis untuk menyampaikan informasi, yaitu dengan menggunakan foto, seni, gambar, dan sketsa dan lain sebagainya. Segi struktur dalam organisasi ada tiga, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan
komunikasi diagonal. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam cara saya menyampaikan ataupun salah kata, penyebutan lain sebagainya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.